warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini Mam akan sharing tentang cara membuat sistem trading sederhana khusus pemula. Ini buat teman-teman yang baru trading atau belum punya SOP buat trading sehari-hari ya. Oke, kita mulai aja. Trading saham kalian gimana nih? Masih suka ngasal nggak? Ngasal tuh maksudnya nggak ada planning yang jelas, mau beli apa, beli di harga berapa, nanti jualnya di harga berapa, terus kalau dibawa turun apa yang harus dilakukan gitu. Udah punya kayak gitu belum? Kalau udah punya, selamat, berarti kalian udah selangkah menjadi trader profesional. Tapi kalau belum punya, coba deh dipikirkan baik-baik. Rasanya perlu deh untuk bikin SOP trading supaya trading kalian lebih maksimal. Lanjut ya. eh Mau jadi trader profesional dan mandiri. Kalau kalian memang ini salah satu goalsnya, yuk kita ikutin terus sharing berikut. Yang hal penting yang harus diingat adalah kita tuh nggak bisa ngendalin market. Kita nggak punya power apa-apa. Kita tuh cuma retail gitu kan. Yang kita bisa itu hanya mengatur risiko yang kita siap tanggung. Apa yang kita bisa kontrol itu kita kontrol. Tapi di luar dari itu yang kita tidak bisa kontrol, ya udah jangan paksa untuk apa namanya kita handle. Nah, sebelum mengukur potensi profit itu sebenarnya kita harus mengukur risiko dulu, berapa yang kita siap untuk tanggung gitu. Jadi di awal itu kita sudah mengukur risknya dulu gitu. Nah, teman-teman yang baru masuk ke dunia saham ya, baru trading. Kalau boleh nih Mam sharing ya berdasarkan apa pengalaman Mam selama ini ya. Bursa saham itu ibarat hutan lebat. Kalau kalian nggak punya petanya, itu bisa tersesat. Dan alih-alih untuk dapetin profit, teman-teman malah bisa dimakan oleh kepuasan dari market itu sendiri gitu loh. Ini bukannya kita mau menakut-nakutin, enggak ya, tapi ini realitanya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya pendirian yang kokoh, maka teman-teman akan diombang-ambingkan dengan apa namanya news sana sini, dengan rekomendasi sana sini, sehingga teman-teman akan terombang-ambing gitu karena nggak punya penilaian sendiri, tidak punya plan sendiri gitu. Nanti kalau misalnya dibawa turun bingung gitu, terus ini diapain? Akhirnya di hold, lama-lama tambah dalam, terus akhirnya jadi stres gitu. Nah, sebenarnya apa sih eh, tujuan utama kita trading? Kalau mau boleh tahu, boleh deh di-share. Kenapa sih teman-teman ini pengen banget trading di saham gitu? Apa sebenarnya yang apa namanya menarik minat teman-teman itu untuk trading di saham? Boleh deh, monggo kalau mau share gitu kan. Tapi kalau buat Mam pribadi, trading itu sebenarnya tujuannya untuk melipat gandakan modal. Lah kalau misalnya itu tidak tercapai, modalnya nggak melipat ganda tapi malah tergerus, ya sepertinya kita harus mulai berpikir ya apakah trading ini yang cocok untuk kita gitu kan. Kita harus realistis. Atau kalau misalnya itu belum terjadi, teman-teman udah waktunya untuk berhenti sejenak, istirahat dan mulai merefleksikan apa yang harus saya lakukan untuk tercapai tujuan pelipat gandaan modal ini gitu kan. Gitu. Nah, gimana nih caranya untuk berkembang modalnya kan di apa bursa saham? Ya pertama mau tidak mau kalau ini pendapat pribadi ya dan ini menurut pengalaman Mam selama ini apa yang saya lakukan disclaimer ini apa yang Mam lakukan selama ini Mam sharingkan kalau itu bermanfaat dan bagus silahkan dipakai. Kalau menurut teman-teman tidak setuju dengan apa yang Mam sharingkan, iya nggak apa-apa kita free ya gitu. Yang pertama kita develop sistem trading dan strategi trading. Di dalam sistem itu mencakup screening. Setelah di screening itu apa sih? Screening itu mencari saham-saham yang sesuai dengan rule yang kita punya gitu. Misal, teman-teman itu punya rule-nya saya hanya mau trading di saham yang volumenya minimal 100.000 ke atas. Dan hari ini dia baru menembus SMA 5-nya. Kayak gitu-gitu deh. Nah, setelah di screening, kemudian difilter. Difilter itu dicari yang sesuai benar dengan kriteria kita gitu. Yang mencakup beberapa kriteria itu mana yang paling memenuhi kita ambil. Setelah itu, karena memakai analisa teknikal, maka kita cek chartnya. Sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu baru bikin trading plan.
Besok paginya, ini semua melakukan malam ya. Nah, besok paginya tinggal eksekusi. Kalau memang ada syarat untuk masuk sesuai dengan trading plan, ya mau masuk. Setelah itu dievaluasi. Kalau misalnya ada yang nggak tepat atau ada yang apa namanya kurang ini, ya harus kita perbaiki gitu. Kalau strateginya gimana? Pertama-tama, teman-teman harus tentukan dulu jenis tradingnya apa, terus time frame yang dipilih, kemudian trennya, keempat entry strateginya gimana, terus nanti jualnya gimana nih gitu. Setelah itu stop loss itu juga penting. Kalau misalnya stop loss itu tercapai, apa yang harus dilakukan? Kemudian money management dan risk and reward. Nah, teman-teman harus fokus mau yang mana. Untuk di awal ya, kalau misalnya baru mulai trading. Kalau nanti misalnya sejalan dengan waktu, teman-teman merasa sudah mumpuni punya dua RDN yang berbeda, yang satu buat scalping, yang satu buat swing, monggo silahkan. Tapi kalau di tahap awal, saya sarankan sih fokus dulu. Mau apa nih? Mau scalping? Mau one day trade? One day trade itu misalnya teman-teman beli sore, jual besok paginya. Atau beli pagi-pagi, jual setelah cuan. Atau apa namanya, beli pada saat ada momen kenaikan, kemudian langsung dijual, bisa juga gitu. Atau swingnya mau swing apa nih? Mau swing pendek yang hitungan beberapa hari, atau menengah yang hitungan minggu atau bulanan, atau yang panjang sekalian. Kemudian mau investing atau mau position trading, harus difokusin dulu mau yang mana gitu. Ya, untuk kuncinya sih sadar diri deh, ukur kemampuan, skill, waktu, modal, tools trading dan sebagainya. Jujur, Mam tuh pernah nyoba scalping, tapi akhirnya sadar diri karena secara apa namanya waktu nggak bisa untuk terus-terusan kan mantengin di layar monitor. Yang kedua, toolsnya juga Mam belum mumpuni untuk melakukan scalping yang butuh mouse yang sensitif, misalnya butuh layar yang lumayan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya kan sadar diri terus berubah menjadi swing gitu. Kemudian teman-teman harus pilih time frame yang digunakan. Kalau misalnya mau ODT, biasanya yang terbaik itu pakai time frame 15 menit sampai 1 jam. Kalau scalping bisa memadukan time frame daily, bisa 30 menit, plus untuk apa namanya, ininya bisa pakai 3 menit sama 1 menit. Sorry, untuk scalping ya ini ya. Terus kalau untuk swing bisa dicek dulu weekly-nya, daily, dan 4 jaman gitu. Nah, sorry. Untuk strategi entry-nya di suatu saham itu sebenarnya ada dua. Mau beli setelah harga itu breakout dari resistennya dengan volume tinggi, atau mau belinya di support gitu. Beli nunggu dari bawah. Jika support itu tidak dijebol, teman-teman mulai masuk, itu namanya buy on support. Atau mau nunggu kepastian setelah dia breakout dengan volume tinggi. Silahkan dipilih mau yang mana. Terus jualnya gimana nih gitu. Ini kalau pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Saya jualnya itu 1 tick sebelum mencapai resisten itu. Kalau misalnya nggak kuat juga, ya udah haki langsung jual. Yang penting udah cuan kan. Atau teman-teman mau pakai trailing stop boleh, awal cuannya gitu kan. Nah, terus dijual bertahap, misalnya nanti resisten 1 jual sekian persen lot, nanti resisten 2 jual sekian persen lot, boleh. Atau mau dijual langsung habis, boleh juga gitu. Yang penting teman-teman harus tentukan mau nyamannya yang mana. Stop loss bisa pakai persentase. Misal, kalau lossnya saya sudah mencapai 5%, saya out gitu. Atau bisa pakai rupiah. Misalnya saya hanya mampu apa namanya menanggung loss 100.000 misalnya. Begitu kena 100.000 lossnya keluar bisa gitu. Atau mau pakai moving average, trend line, support resist untuk batasan stop loss, monggo silahkan. Yang penting itu harus diplanningkan gitu supaya kita disiplin kan. Nah, money manajemennya seperti yang tadi dijelasin di depan, tentuin dulu di awal berapa resiko yang siap ditanggung. Terus tentukan range-nya, mau beli di harga berapa, stop loss-nya berapa.
terus modalnya berapa gitu. Ini contoh ya, misalnya mau trading NZIA nih, saya punya modal 1 juta, beli di harga 240. Terus saya janji dengan diri saya sendiri, kalau NZIA dibawa turun sampai 230 saya keluar, karena saya nggak mau lossnya terlalu dalam. Berarti jarak dari harga buy 240 ke stop loss itu 4% atau setara 40.000. Jadi kalau misalnya NZIA saat saya masuk di 240 dibawa turun ke 230 dan saya sudah minus 40.000, saya wajib out gitu. Kalau nanti di bawah ada tanda-tanda naik lagi, nggak apa-apa kalau mau buyback. Tapi pada saat di awal saya sudah harus tentukan dulu berapa risiko yang saya siap korbankan atau saya siap tanggung gitu. Risk and reward. Nah, ini juga penting. Sebelum entry, perhitungkan dulu risk rewardnya. Ya, namanya kita orang bisnis ya, kita harus pilih yang rewardnya lebih besar daripada risk. Teman-teman silahkan hitungnya bisa pakai Fibonacci, bisa pakai support resist, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh buy on breakout. Nih, ketika dia breakout ini, candle ini ya gede ya. Terus kemudian volumenya juga gede kan, ini teman-teman lihat kan, nih pada saat breakout, volumenya gede gitu. Nah, ini namanya buy on breakout atau buy on support di sini nggak dijebol kan ini supportnya. Kemudian juga ada apa namanya peningkatan volume di sini. Nah, silahkan mau pilih yang mana nyamannya gitu. Nah, ini misalnya contoh ngitung risk and reward DKFT. DKFT ini kan terakhir misalnya menggunakan Fibonacci, dia sedang ada di area 0,382 kan ini Fibonacci-nya kan. Nah, ini bisa dijadikan batasan support garis ini. Kemudian resistennya di Fibonacci 0,618. Nanti teman-teman tinggal hitung di harga yang teman ambil itu jaraknya ke Fibo 0,38 itu berapa persen dibandingkan jarak ke 0,618-nya. Lebih lebar mana? Kalau lebih dekat ke support bagus, berarti kan risikonya masih kecil. Tapi kalau harga udah lebih dekat ke resisten, pertimbangkan ulang layak untuk dibeli apa enggak. Karena rewardnya kecil tapi risikonya gede. Gitu. Best tips, segera tentukan sistem dan strategi trading teman-teman. Lakuin backtest dan catat hasilnya. Nah, teman-teman harus selalu memperkuat dengan menambah skill di technical analysis gitu kan. Nah, kalau teman-teman nggak punya waktu untuk backtest dan udah pengen langsung siap pakai, saya mengundang teman-teman yuk gabung di Golden Cross Academy. Apa sih Golden Cross Academy itu? Jadi eh, selama ini Mam tuh sudah merumuskan dan alhamdulillah sudah formula yang Mam temuin ini sudah Mam pakai sehari-hari dan sudah banyak teman-teman yang membuktikan bahwa mereka cukup berhasil dengan strategi GCA ini. Ini GCA ini swing ya teman-teman. Swingnya itu sekitar 2 sampai 5 harian. Nah, nanti di kelas GCI ini ada cara screeningnya, terus mam sharing rule tradingnya, terus juga ada pakai video tutorial yang bisa diputar ulang. Terus ada PDF-nya. Terus teman-teman juga mam kasih buat HQ selama 1 bulan. Mam ajarin cara screeningnya gimana, cara chartingnya gimana. Terus juga teman-teman bebas berdiskusi dan praktek dengan teman-teman lain di Telegram. Nggak ada batas waktu. Monggo silahkan gitu. Jadi kalau teman-teman pengen segera siap untuk trading dan gak ada waktu buat backtest, silahkan. Saya tunggu di WhatsApp ini karena tanggal 11 Februari besok udah dimulai Zoom pertama. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin waktunya dan untuk yang daftar sekarang, teman-teman akan kasih PDF tentang pengenalan dasar Fibonacci plus video tutorialnya. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang mau sharingkan ini bisa ada manfaatnya dan membantu meningkatkan trading teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat cuan!